Salam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi panduan membuat grup atau membuat kelompok di ITS Classroom. Untuk keperluan ilustrasi ini saya akan menggunakan mata kuliah Tata Guna Lahan Internasional. Di halaman kelas, kita masuk ke participants, kemudian kita di dalam halaman participants, kita klik gear yang terletak di atas enroll users, kemudian kita pilih groups. Tampilan halamannya seperti ini. Ada beberapa opsi, yaitu untuk create group secara manual, ada auto create atau import groups. Untuk ilustrasi ini saya akan menggunakan opsi auto create groups. Di halaman auto create groups ada beberapa section: general, group members, dan grouping. Untuk di bagian general, pada bagian naming scheme, kita bisa memilih apakah kelompok yang nantinya akan terbentuk itu kelompok A, kelompok B, atau kelompok 1, 2, dan seterusnya. Apabila ingin penamaan kelompok berdasarkan dengan huruf atau alphabetical, maka kita biarkan ikonnya seperti ini. Namun apabila ingin membuat kelompok numerik, maka kita ganti dengan tanda hash. Kita bisa memilih apakah kelompok yang dibentuk nanti itu berdasarkan jumlah kelompok atau jumlah anggota per kelompok. Untuk keperluan ilustrasi ini, saya akan membuat kelompok berdasarkan jumlah anggota per kelompok. Misalnya, katakan 5. Group messaging, saya tidak tahu fungsinya untuk apa, tapi biasanya saya set ke yes. Kemudian untuk anggota kelompok, di bagian select members with role, di sini ada beberapa pilihan, all, manager, teacher, atau student. Tentunya karena ini adalah kelompok mahasiswa, maka kita pilih student. Kemudian alokasi anggotanya bisa memilih antara dialokasikan secara acak atau random, dialokasikan berdasarkan abjad, first name last name, atau last name first name, atau diurut berdasarkan NRP. Saya lebih suka untuk mengalokasikan anggota kelompok secara acak. Kemudian agar distribusi kelompok lebih maksimal, saya biasanya menyalakan opsi prevent last small groups. Pada tahap ini, bagian grouping bisa kita abaikan. Kemudian kita klik preview untuk melihat bagaimana kelompok yang terbentuk. Ini adalah groups preview-nya. Bila kita sudah puas dengan kelompok yang terbentuk, maka kita klik submit. Dan kita akan kembali ke halaman awal groups. Di sini kita dapat melihat grup yang telah kita buat. Ada 4 dalam ilustrasi ini ada 4 grup yang telah dibuat. Ketika kita klik masing-masing grup ini,
kita bisa melihat siapa saja anggota kelompoknya. Itu dan apabila dibutuhkan, maka kita masih bisa mengedit group settings, bahkan kita juga bisa menghapus, mendelete masing-masing grup satu persatu, atau kita bisa mendelete semua sekaligus. Oke. Lalu saya akan memberikan ilustrasi pembagian kelompok asistensi atau kelompok bimbingan. Dan saya menggunakan fitur grouping. Fitur grouping ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan kelompok-kelompok yang terbentuk dalam ilustrasi ini saya akan membagi kelompok-kelompok yang terbentuk ke dalam atau membagi mereka berdasarkan dosen pembimbing. Kelompok asistensi saya. Save changes. Kemudian saya buat grouping baru. Karena kelas ini kebetulan dikelola oleh saya dan Pak Rudi, maka grouping berikutnya adalah PRS. Kelompok asistensi Pak Rudi. Save changes. Namun setelah grouping tersebut terbentuk, masih belum ada anggotanya. Di sini kita bisa untuk menambahkan anggota, maka di bawah kolom edit ada ikon kecil, ikon orang yang di sebelahnya tempat sampah itu yang kita klik. Kemudian kita pilih kelompok mana saja yang akan kita arahkan untuk asistensi ke saya. Misalnya grup 1 dan grup 2 adalah kelompok-kelompok asistensi saya. Kemudian kita pilihkan atau anggota grouping Pak Rudi. Karena grup 1 dan 2 sudah saya ambil, maka grup 3 dan 4 saya berikan ke Pak Rudi. Kemudian back to groupings. Dan masing-masing dosen kini telah memiliki mahasiswa atau kelompok asistensi. Kemudian bila kita ingin melihat hasil akhirnya, kita klik overview, dan di sini kita bisa melihat siapa saja, kelompok mana saja, dan siapa saja yang menjadi anak bimbing atau bimbingan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Di bagian yang paling bawah ada tulisan not in a group. Tentunya karena tadi yang kita kelompokkan adalah anggota kelas yang memiliki peran atau role sebagai student, maka saya dan Pak Rudi sebagai teacher tidak tersaring ke dalam kelompok. Oke, demikian tutorial singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.